warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kerja kami mengenai contoh pengendalian kebisingan di tempat kerja dalam mata kuliah manajemen bising dan getaran untuk memenuhi tugas UTS semester 7. Sebelumnya, saya izinkan berpantun terlebih dahulu. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya sendiri adalah Deswita Fitriani dengan NIM D11 2020 03028 dan juga teman-teman saya yang pertama ada Natania Putri dengan NIM D11 2020 02978, yang kedua ada Febri Arisandra D11 2020 03067, yang ketiga ada Neva Marcella D11 2020 03067, yang keempat ada Maria Angela Putri D11 2020 03161, yang terakhir ada Lutfia Andari Febri dengan NIM D11 2020 03170. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan kepada rekan saya. Febri, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hierarki pengendalian kebisingan. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga perancangan, kemudian administrasi, dan yang terakhir ada APB. Baik, yang pertama eliminasi. Menghilangkan benda-benda atau alat kerja yang mengganggu fokus pekerjaan saat melakukan pekerjaannya. Kebisingan yang disebabkan karena alat kerja sulit untuk dieliminasi karena dapat menghambat dan menghentikan proses produksi yang ada. Karena proses produksi yang memiliki tingkat kebisingan tinggi menggunakan alat-alat manual yang dimana alat tersebut menimbulkan suara bising. Jika dieliminasi atau dihilangkan pada area tersebut, maka akan mempengaruhi alat dan proses kerja. Adapun yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebisingan di area kerja dengan teknik eliminasi yaitu memindahkan objek kerja atau sistem dengan sumber bising. Dengan memindahkan alat yang bukan sebagai alat bantu dapat mengurangi sumber bising. Jika ada pekerja yang melakukan aktivitas tersebut, maka perlu diberi sanksi teguran lisan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Lutfia. Yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah cara untuk mengganti metode atau alat atau mesin atau gaya yang lebih aman dan tingkat gaya yang lebih rendah. Hierarki pengendalian gaya lengkap substitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang pertama mengganti bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman, yang kedua mengganti proses yang berbahaya dengan yang lebih aman, yang ketiga mengganti metode kerja yang berbahaya dengan yang lebih aman. Selanjutnya ada perancangan. Teknik pengendalian ini pada umumnya dilakukan dengan membuat atau merekayasa mesin dengan tingkat kebisingan yang tinggi, seperti pergantian alat dari tingkat kebisingan tinggi dengan alat yang tingkat kebisingan rendah, memodifikasi alat, menyerap kebisingan yang dihasilkan alat atau mesin, menempatkan mesin di ruang kerja bumi dengan ventilasi yang memadai agar mesin tidak kepanasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Neva Marcella. Maaf sebelumnya Neva, suara belum masuk.
Tes. Sudah masuk, silakan Eva untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai administrasi. Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Pengendalian ini juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi kontak antara pekerja dengan sumber bahaya serta membuat peraturan dan juga prosedur operasional standar. Metode pengendalian ini memerlukan pengawasan yang teratur untuk kepatuhan pengendalian administrasi ini. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai contoh pengendalian administrasi. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan tentang jadwal kerja, rotasi pekerjaan atau job rotation, tempat istirahat, dan tempat makan untuk mengurangi paparan dampak kebisingan pada pekerja. Yang kedua, mengurangi waktu pemajanan terhadap pekerja dengan cara pengaturan waktu kerja dan istirahat, sehingga waktu pekerja masih berada dalam batas aman. Yang ketiga, menetapkan peraturan tentang sanksi bagi pekerja yang melanggar ketetapan perusahaan berkaitan dengan masalah pengendalian bahaya kebisingan. Oke, slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Natania, dipersilahkan. Baik, untuk alat pelindung diri atau APD, yang pertama yaitu earplug atau sumbat telinga. Alat pelindung telinga yang cara penggunaannya dimasukkan pada lubang telinga disebut earplug. Earplug terbuat dari bahan foam atau busa dan bahan karet digunakan pada bagian luar telinga untuk memblokir saluran telinga untuk membuat perlindungan pendengaran terhadap kebisingan yang ada di lingkungan sekitar. Keuntungan menggunakan earplug antara lain. Yang pertama, berukuran kecil dan mudah dibawa, tidak membatasi gerak kepala, dan nyaman digunakan bersama alat pelindung kepala yang lain. Nyaman dipakai untuk waktu yang lama di tempat yang panas atau lembab. Yang kedua, earmuff atau penutup telinga. Alat pelindung telinga yang cara penggunaannya ditutupkan pada seluruh daun telinga disebut earmuff. Earmuff terbuat dari bahan yang lembut, digunakan dengan cara menutupi semua bagian telinga dan dilengkapi dengan headband sebagai penahan. Keuntungan menggunakan earmuff antara lain. Mudah digunakan karena satu ukuran cocok untuk semua ukuran kepala. Mudah terlihat sehingga dapat memonitor pemakaiannya dari kejauhan dan tidak mudah hilang. Kerugian menggunakan earmuff antara lain, tidak nyaman digunakan di tempat yang panas dan lembab, membatasi gerakan kepala pada ruang yang sempit, kurang nyaman digunakan bersama dengan alat pelindung lainnya, dan tidak mudah dibawa atau disimpan. Selanjutnya saya persilakan Angela. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya terdapat 5 hierarki pengendalian. Yang pertama, eliminasi untuk menghilangkan benda atau alat kerja yang mengganggu fokus pekerja saat melakukan pekerjaannya. Kebisingan yang disebabkan karena alat kerja sulit untuk dieliminasi karena dapat menghambat dan menghentikan proses produksi yang ada. Dengan memindahkan alat yang bukan sebagai alat bantu, dapat mengurangi sumber bising. Jika ada pekerja yang melakukan aktivitas tersebut, maka perlu diberikan sanksi teguran lisan. Dan hierarki pengendalian bahaya selanjutnya adalah substitusi, yang fokus pada mengganti bahaya dengan sesuatu yang lebih aman. Selanjutnya ada pengendalian administrasi, dilakukan dengan cara menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Administrasi ini memerlukan pengawasan yang teratur untuk menjaga pengendalian administrasi, serta menetapkan peraturan tentang jadwal kerja, rotasi pekerjaan,
tempat istirahat dan tempat makan untuk mengurangi paparan dampak gangguan pada para pekerja. Lalu juga bisa karena semakin pendek waktu kerja, semakin kecil pula risiko gangguan yang diterima oleh para pekerja. Selanjutnya adalah APD, yaitu menggunakan earplug atau sumbat telinga. Alat pelindung telinga yang cara penggunaannya dimasukkan pada lubang telinga disebut earplug. Selanjutnya adalah alat pelindung telinga yang cara penggunaannya ditutupkan pada seluruh daun telinga disebut earmuff. Kemudian untuk saran, yang pertama sebaiknya lebih ditingkatkan tentang awareness penggunaan alat pelindung diri untuk para tenaga kerja, lalu perlu diadakan peletakan kotak alat pelindung diri yang berada di luar ruangan dan di dalam ruangan agar memudahkan tenaga kerja dalam mengambil alat pelindung diri. Dan yang terakhir, dengan menempatkan pekerja yang berkompetensi pada bidang pekerjaan yang memiliki potensi risiko tinggi dan memastikan bahwa pekerja mampu dan mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya, Adela. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya mempunyai pantun untuk yang terakhir kalinya. Ke pasar beli ikan teri. Teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi ini, mirip kita yang selesai tanpa memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Salam.